Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Dek Darksen. Hidup tanpa firman Tuhan bagaikan berjalan tanpa pelita. Mari kita dengarkan firman-Nya, agar setiap langkah kita dipenuhi terang dan hati kita dipenuhi damai. Judul renungan adalah Ketika Orang Baik Meninggal. Ayat inti bunyinya sebagai berikut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tim dan saya berada di Mayagüez, Puerto Rico, sebagai mahasiswa misionaris. Pada pukul 23.30 telepon berdering. Kami mengabaikannya, tidak ada yang pernah menelepon kami pada waktu seperti itu. Dr. Lutas mengangkat, lalu memanggil saya, "Dick, ini untukmu." Saya mengenali suara Walt Blem, seorang teman keluarga yang baik. Saya mempunyai beberapa berita untukmu. Ibumu telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan ayahmu dalam kondisi kritis di rumah sakit California. Sebaiknya kamu segera pulang. Saya terkejut. Saya tidak tidur malam itu. Sebaliknya, saya memikirkan orang tua saya. Semakin saya berpikir, semakin marah saya jadinya. Mengapa Tuhan mengambil kedua orang yang paling saya sayangi? Bagaimana bisa ibu meninggal? Mengapa saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal? Pada pagi hari saya tidak lebih dari kumpulan saraf yang kebingungan. Dr. Danny Lutas meminjamkan saya uang untuk sebuah tiket penerbangan ke San Juan, dan saya memberikan cek yang buruk kepada agen untuk penerbangan ke San Francisco. Dia bilang dia akan menyimpannya untuk saya selama 3 hari, sampai saya bisa mendapatkan uang untuk menutupinya. Saya menatap keluar jendela pesawat tanpa melihat Amerika. Saya merogoh ke dalam tas saya dan mengeluarkan salinan kecil The Living Prophecies, parafrase Alkitab oleh Kenneth Taylor. Saya membaca tanpa tujuan. Kemudian sebuah ungkapan menarik hati saya. Orang benar meninggal dunia, orang saleh seringkali meninggal sebelum waktunya. Dan tidak ada seorang pun tampaknya peduli atau bertanya-tanya mengapa. Tampaknya tak seorang pun memahami bahwa Tuhan melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang. Sebab orang saleh yang meninggal akan beristirahat dalam damai sejahtera, Yesaya 57 ayat 1 dan 2. Saya menggarisbawahi ayat-ayat tersebut. Anda tidak apa-apa, seorang pramugari TWA berlutut di samping saya. Saya bergumam sesuatu yang tidak jelas, lalu dia duduk di kursi di samping. Saya mengungkapkan seluruh cerita sambil menangis. "Apa yang Anda baca?" Dia bertanya sambil mengangkat Alkitab saya. Dia kemudian membaca ayat yang saya garis bawahi, dan menunjuk ke kalimat, "Tuhan sedang melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang." Anda tidak apa-apa, seorang pramugari TWA berlutut di samping saya. Saya bergumam sesuatu yang tidak jelas. Lalu dia duduk di kursi di samping. Saya mengungkapkan seluruh cerita sambil menangis. "Apa yang Anda baca?" Dia bertanya sambil mengangkat Alkitab saya. Dia kemudian membaca ayat yang saya garis bawahi, dan menunjuk ke kalimat, "Tuhan sedang melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang." "Saya tidak mengenal ibu Anda," katanya, "tetapi saya mengenal Tuhan, dan saya tahu bahwa Dia dapat dipercaya. Ibu Anda sedang beristirahat dengan tenang di mana Tuhan melindunginya dari cobaan yang akan datang. Itulah alasan untuk mensyukurinya." Dia menjabat tangan saya dan melanjutkan tugas pramugarinya. Ayah menjalani operasi dengan baik, dan masih berkhotbah, mengajar, dan menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan, karena telah melindungi kami dalam kasih karunia-Mu, baik dalam hidup maupun mati. Pelajaran, kasih karunia Tuhan sungguh nyata dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan di tengah sakit, kelemahan, dan proses pemulihan, Tuhan tetap bekerja dengan penuh kasih. Ketika ayah dapat menjalani operasi dengan baik dan masih mampu berkhotbah serta menguatkan orang lain, itu menjadi bukti bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan. Hidup yang berserah kepadanya akan tetap berbuah, sekalipun tubuh lemah. Iman yang bersyukur dalam segala hal menunjukkan bahwa hidup dan mati kita ada dalam genggaman kasih karunia-Nya. Tuhan yang penuh kasih,
Terima kasih karena Engkau menopang kami dengan kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam setiap proses kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur, bahkan di tengah kelemahan, dan jadikan hidup kami alat bagi-Mu untuk menguatkan sesama. Biarlah melalui setiap pengalaman, kami semakin mengenal kuasa kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.